Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry tadi di mute. Selamat sore classmate, apa kabarnya sore hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jadi perkenalkan, saya Habib Prasetyo yang akan memandu acara kita pada hari ini di 60 menit ke depan. Jadi kita akan belajar kembali ya di Sabtu yang mendung-mendung gitu ya. Sini masih mendung-mendung, gerimis-gerimis sedikit-sedikit ya. Mungkin di daerah-daerah classmate udah masih hujan atau enggak ya. Baik, sebelum kita mulai, aku mau cerita dulu tentang kelas bersama ya. Dan nggak henti-hentinya kita mau menjelaskan apa sih itu kelas bersama. Jadi kelas bersama ini adalah merupakan inisiatif dari teman-teman seperjuangan ya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat semacam komunitas belajar. Jadi kita mau menularkan bagaimana kita untuk bisa belajar sepanjang hayat, gitu ya. Jadi kelas bersama ini menjadi sebuah komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dengan menjadi penyambung antara penyedekah ilmu dan para pencari ilmu sepanjang hayat yang mau belajar. Dan di musim pandemi ini kita nggak bisa mempertemukan mereka secara langsung, jadi kita menggunakan secara daring, gitu. Jadi melalui channel YouTube dan channel Facebook yang kita sampilkan tiap minggu itu live ya. Dan sahabat classmate semua nggak akan pernah ketinggalan. Jadi kalau misalnya mau buka lagi langsung bisa dibuka aja langsung di channel YouTube di kelas bersama kita. Baik, kelas bersama ini menjadikan salah satu wadah ya sebagai tempat bertemunya para penyedekah dan para pencari ilmu yang tumbuh menjadi kelas online yang konsisten selalu melaksanakan kelas gratis. Gitu guys. Jadi penjelasan kita pada hari ini, kita sekarang sudah ada di episode ke-128 di Sabtu 3 April 2021. Baik, kali ini kita akan mengangkat tema tentang kolase, seni berkreasi dengan sampah kertas dan majalah bekas. Nih, mungkin udah yang tahu ya kolase apa sih gitu ya. Tapi mungkin kita akan lebih mendalam gitu ya, dan kita akan mempraktikkan. Dan jangan lupa classmate semua bisa langsung mempraktekkan nanti kegiatan ini dengan menyiapkan ya alat-alat dan bahan yang dibutuhkan kayak gunting, karter, misalnya lem kertas, penggaris, pensil atau spidol, alas untuk memotong, buku gambar atau kertas berwarna ya yang untuk latar belakang, dan juga bisa mempersiapkan majalah bekas, koran, brosur dan lain sebagainya yang nggak terpakai ya, nanti bisa dipotong-potong gitu maksudnya. Gitu ya. Oke, baik, kita mau bacakan dulu biodata dari narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah seorang apa ya? Oke, beliau ini seorang yang menjadi seorang penggiat kolase ya. Wow, penggiat kolase ini unik loh, jadi penggiat kolase. Beliau S1-nya di MIPA Biologi di Universitas Erlangga, kemudian S2-nya di Pengelolaan Sumber Daya Biologi, dan menempuh pendidikan setahun di Universidad de Spanyol ya di tahun 2017. Dan di tahun untuk kegiatan-kegiatan pengalaman pekerjaannya banyak sekali ya. Jadi di 2019 sekarang ini dia juga sebagai wakil ketua Yayasan Lintas Batas, dan dia juga pernah menjadi komunikasi dan marketing di Green Initiative Foundation. Kemudian dia juga menjadi fasilitator program yang Changemakers Asoka Indonesia dan koordinator program Teens Go Green Yayasan Kehati, dan yang paling kerennya ini adalah sebagai koordinator program pendidikan lingkungan transformasi hijau atau Transkul. Apa sih Transkul ya? Nanti kita tanyakan ya. Baik, kita panggilkan saja narasumber kita pada hari ini, Kak Putri Ayusa. Halo Kak Putri Ayusa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak Putri, selamat gimana pagi. Kabarnya nih? Baik. Pagi ya, di sana pagi ya? Iya, pagi. Di sini sudah jam 4 ya. Bukan pagi. Oh, sore berarti. Selamat sore. Oh, sore. Tapi biar semangat pagi karena terus pagi ya, Kak. Jadi, pagi. Ini kita spesial loh nih, jadi kita nih spesial live dari mana Kak Putri? Dari Barcelona. Berarti Barcelona. Wow, ini ada lagunya nih. Aku perlu nyanyi gak nih Kak Putri? Gak usah ya? Jangan deh. Jangan. Aku jadi mau nyanyi nih di Barcelona.
Baik, Kak Putri. Ketahuan angkatannya ya. Tua banget ya, aduh. Padahal aku kelahiran 2001 loh. Baik Kak Putri, kita mau ngobrolin tentang kolase. Tapi sebelum kita mau ngobrol tentang kolase, aku mau nanya-nanya dulu nih sama Kak Putri nih. Kak Putri sekarang kesibukannya apa nih? Sekarang, jadi dari dari tahun 2016 selesai S2 di Spanyol, jadi saya memutuskan tinggal di sini gitu kan. Dan di sini kegiatannya bermacam-macam. Tapi saat ini yang paling aktif selain menjadi pegiat kolase, saya juga mengajar bahasa Indonesia untuk penutur bahasa Spanyol. Seperti itu. Dan tetap aktif di Transformasi Hijau sebagai sukarelawan. Seperti itu, Mas. Atau disebut dengan Trasikul ya? Trasi, ya, Transformasi Hijau atau Trasi. Kalau Trasikul itu nama Instagramnya, akun Instagramnya. Oke, nama Instagramnya. Jadi Trasi ya. Boleh cerita sedikit tentang Trasinya, Kak Putri? Oke, Trasi itu atau Transformasi Hijau adalah komunitas yang berbasis sukarelawan. Kami berkegiatan di Jakarta waktu itu, dan kami fokus kegiatannya adalah pendidikan lingkungan dan mengangkat tema pelestarian lahan basah di Jakarta terutama, seperti itu. Dan Trasi sudah aktif sejak tahun 2010. Oke. Dan kegiatannya itu apa aja ya Kak di Trasi itu kegiatannya? Di Trasi kami ada, karena payung besarnya adalah kegiatannya pendidikan lingkungan ya, jadi kami berusaha untuk mengajak masyarakat agar turut melestarikan lingkungan, terutama di kawasan perkotaan. Jadi kegiatannya adalah yang rutin, ada aksi bersih sampah, lalu pengamatan satwa di perkotaan, lalu seperti ini workshop dengan teman-teman pelajar, seperti itu. Tapi karena pandemi, jadi kami seperti teman-teman yang lain, akhirnya kami mengubah kegiatan yang di lokasi menjadi daring, seperti itu. Jadi kampanyenya sekarang kampanye di media sosial, lalu seperti ini kolaborasi dengan kelas bersama untuk workshop, seperti itu. Jadi menularkan terkait lingkungan untuk menjadi lebih hijau ya, dengan beberapa kegiatan-kegiatan di Trasi ya. Oke, baik. Karena sendirian tidak bisa, kita harus bareng-bareng seperti itu. Iya betul, memang nggak sendiri ya, dan kita memang harus menularkan misi ini kepada orang-orang untuk bisa senantiasa membantu untuk menjaga lingkungan, gitu ya Kak Putri ya. Baik betul. Kak Putri, itu transformasi hijau. Sekarang aku mau nanya lagi, sekarang kita mau ngebahas terkait kolase, seni berkreasi dengan sampah kertas dan majalah berkas. Kenapa sih kita mau ambil tema ini Kak Putri? Karena menarik ya, karena selain karena pandemi gitu ya, kita sebagian besar waktunya di rumah gitu kan, dan tentunya kalau teman-teman ada tumpukan majalah bekas di rumah atau kertas-kertas bekas gitu, dan salah satu alternatif untuk memberikan hidup baru bagi mereka adalah dengan berkreasi dengan mereka gitu, menjadikan mereka itu teman gitu. Jadi tidak semata-mata dibuang, diloakin gitu ya. Kita bisa berbuat sesuatu dengan majalah-majalah bekas ini, dan kertas-kertas bekas ini menjadi suatu karya seni yang dengan teknik potong tempel atau biasanya disebut dengan seni kolase, seperti itu. Dan kolase ini menarik karena tidak hanya menjadi pajangan saja mungkin, tapi juga bisa menjadi media untuk menyampaikan pesan lingkungan, seperti itu. Oke, dan di Barcelona sendiri sudah banyak relawannya udah berapa orang di sana ya Kak untuk kegiatan-kegiatan ini? Relawan untuk maksudnya untuk Trasi atau untuk yang untuk kolase? Ya, yang di Trasi untuk mengikuti kolase ini Kak. Kalau
kolase masing-masing mungkin hampir di setiap kota di sini ada semacam apa namanya komunitas seperti itu ya, kolektif. Jadi di Barcelona sendiri ada 3 atau 4 gitu. Jadi saya juga aktif di salah dua dari komunitas tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pameran atau apa, saya juga ikut berkontribusi seperti itu. Oke, baik. Kita mau mulai, tapi kita mau sapa dulu ya teman-teman kita yang sudah hadir di channel YouTube kelas pertama kita. Yang pertama ada Cici Cuit. Halo, siap menyiap dan membuat kolase. Oke, siap ya. Siapin alat-alatnya yang tadi ya. Ada Kak Laila Jahra, halo dari Kediri. Thank you Kak Laila. Kemudian ada dari Kak Binti Afifah, siap menyimak. Terima kasih Kak Binti Afifah. Ada Bunda Neni Hendrayanti, ini beliau dari KBYBPK Purworejo. Terima kasih. Ada lagi dari Bunda Siti Solihatin, jam 4, siap jam 4 nih, udah on time nih, thank you. Dan ada Mbak Julek Cabi dari Yuleka TK Kusuma Mulia Ngadiluwih. Wow, ini sudah hadir nih, nanti bakal banyak menyusul. Dan ini rata-rata kayaknya guru-guru kelompok bermain ya, guru-guru TK loh nanti ini yang hadir nih kayaknya nih. Deg-degan aku, bu guru, bapak guru yang ikutan. Tapi sebenarnya kolase ini nggak hanya untuk guru-guru kan ya, Kak Putri ya? Untuk semua. Semua. Okay. Tidak memandang umur, tidak memandang umur. Oh, tidak memandang umur. Oke. Baik, kita lanjut ya. Mungkin Kak Putri nanti bakal menyampaikan beberapa mungkin paparan ya. Jadi buat classmate semua disiapkan saja alat-alatnya yang tadi aku sebutkan ya. Nanti Kak Putri menyampaikan dulu paparannya dan kemudian nanti kita bisa bertanya jawab dan mempraktekkan bagaimana membuat kolase. Silakan Kak Putri. Oke, terima kasih Mas Habib. Selamat pagi teman-teman semua. Salam dari Barcelona. Sebagaimana yang Mas Habib tadi jelaskan di awal, kita hari ini akan berkreasi dengan sampah kertas dan majalah bekas dengan menggunakan teknik kolase. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini selanjutnya, menu kita hari ini adalah kita akan sedikit belajar tentang apa sih kolase itu. Kita sebelum praktik ya, tentunya kita harus mengenal apa sih kolase itu, asalnya bagaimana, seperti apa, dan yang kedua bagaimana membuat kolase, termasuk alat dan bahan yang diperlukan, lalu langkah-langkahnya seperti apa. Dan juga nanti saya akan menyampaikan sedikit tentang kiat-kiat membuat kolase yang selama ini saya pelajari. Jadi ini berbagi pengalaman dengan teman-teman ya. Lalu yang keempat tentunya tidak hanya teori, tapi kita hari ini akan praktik langsung untuk membuat kolase. Oke, selanjutnya yang pertama apa sih kolase itu? Jadi kalau dari asal katanya, kolase itu berasal dari bahasa Perancis atau coller, yang artinya adalah merekatkan. Jadi kalau secara harfiah, secara arti, secara konteks, kolase itu adalah komposisi virtual yang dibuat dengan menggabungkan bahan atau gambar atau materi-material yang lain sehingga menjadi satu kesatuan atau cerita yang baru. Jadi dari elemen-elemen yang awalnya tidak memiliki hubungan sama sekali, mereka tidak ada hubungannya, ketika digabungkan itu akan menjadi satu komposisi yang baru, cerita yang baru, dan gambar yang baru yang berbeda dari awal, seperti itu. Jadi ada yang bilang juga kolase itu adalah proses dekonstruksi gambar dan atau penciptaan gambar yang baru. Jadi bisa menciptakan gambar yang baru, tidak harus dari gambar-gambar yang sudah ada. Jadi misalnya contohnya
Kalau secara artian kolase, mungkin di samping gambar, di samping teks ini ada gambar belalang dan kupu-kupu. Jadi saya gabungkan menjadi satu cerita yang baru, komposisi yang baru, jadinya belalang kupu-kupu. Jadi ingat lagu anak-anak ya, Puami-ami belalang kupu-kupu, seperti itu. Lalu selanjutnya, setelah kita tahu apa sih kolase itu, nanti setelah itu apa sih jenis-jenis kolase? Dan jadi kolase itu ada banyak macamnya ya. Yang pertama adalah selanjutnya ada kolase analog. Jadi analog itu maksudnya tidak digital. Jadi secara ini ya, secara buatan tangan gitu, maksudnya secara manual gitu. Jadi menggunting dengan gunting fisik dan lem atau perekat sendiri. Jadi contohnya adalah ini beberapa kolase yang saya buat. Yang pertama itu yang sebelah kiri saya gabungkan foto sebuah rumah dan beberapa elemen-elemen gambar binatang. Jadi ini saya membuat suatu cerita yang idenya adalah mereka adalah tetangga gitu. Ada jerapah, ada gajah, ada singa yang jalan-jalan gitu. Nah, lalu yang di tengah itu gambar ayam. Ini yang tadi saya sampaikan, kita tidak harus membuat cerita dengan gambar-gambar yang sudah ada. Jadi kalau yang sebelah kiri itu gambar jerapahnya sudah ada, gambar gajahnya sudah ada, gambar singanya juga ada. Nah, yang ayam ini kita menciptakan gambar yang baru. Jadi dari potongan-potongan majalah bekas gitu ya, dari warna-warna yang brosur-brosur bekas yang menarik, kita jadikan atau buat ilustrasi seekor ayam gitu. Nah, lalu karena ini ada jenis analog, jadi yang ketiga itu yang paling kanan itu adalah kolase yang diaplikasikan di korek api ya. Jadi itu saya buat buku cerita kecil seukuran kotak korek api, dan ini sebenarnya saya taruh di sini untuk memberikan contoh bahwa ini adalah kolase analog gitu. Jadi kertas dan gambar-gambarnya itu dibuat secara digunting dan dipotong secara manual. Lalu selanjutnya, nah lawan dari analog ada juga kolase digital. Nah kalau ini kita membutuhkan sebuah perangkat lain gitu, perangkat lunak, perangkat komputer, karena digital jadi gunting perekatnya itu dalam bentuk digital gitu ya. Dan seperti contohnya yang sebelah kiri itu gambar-gambar yang sudah ada, yang memang sudah ada di komputer gitu. Jadi tidak dari majalah, tapi yang sudah sudah di-scan atau kita menemukan gambar di internet atau di yang lain gitu ya. Dan yang kiri itu adalah kolase saya, sedangkan yang kanan itu adalah salah satu contoh kolase yang dibuat oleh teman saya. Jadi ini menarik ya, kalau di digital dan analog bedanya itu mungkin kalau analog, kalau misalnya sudah direkatkan, kalau misalnya mau diubah, ya tidak bisa. Tapi kalau misalnya digital, mungkin masih bisa diakalin gitu ya, bisa diklik undo atau diulangin lagi dari awal gitu. Tapi kalau analog, ketika kita sudah merekatkan sesuatu, kalau misalnya mau diubah ya mungkin sulit gitu. Seperti itu. Lalu selanjutnya, dari kolase digital kita ke kolase mix media atau teknik campur. Oh ya, sebelum ke sini mungkin dari analog ke digital, mungkin ada satu lagi yang
yang apa namanya menggunakan dua metode itu, jadi analog dan digital gitu. Ketika kita membuat secara analog, lalu kita scan, lalu kita edit secara digital di komputer. Nah, kalau kolase mix media ini atau kolase teknik campuran itu adalah kolase yang menggunakan materi-materi bahan-bahan yang tidak apa namanya berbeda. Misalnya dari gambar kertas digabungkan dengan apa namanya menggambar gitu ya, dengan pensil warna, dengan cat air, dengan lukisan, dan juga yang sebelah kanan itu adalah salah satu kolase yang dibuat oleh teman saya. Dia menggunakan juga materi-materi seperti bunga-bunga kering, lalu dedaunan kering, dan juga apa namanya dengan kain lalu dijahit. Ini yang oleh karena itu ini dinamakan teknik campuran gitu, karena bahan-bahan yang dipakai itu adalah tidak hanya kertas tapi juga menggunakan materi yang lain. Oke. Lalu selanjutnya ini adalah aplikasi kolase ke berbagai media. Jadi potong tempel ke berbagai media. Jadi kolase itu tidak hanya medianya kertas, tapi juga bisa diaplikasikan ke media yang lain. Seperti kita bisa membuat kolase untuk apa namanya untuk ditempel di tempat pensil misalnya, yang di sebelah kiri itu. Itu adalah contoh hasil workshop teman-teman di Indonesia yang waktu itu mereka membuat tempat pensil tapi juga menggunakan teknik kolase di situ. Dan juga kartu pos, kita bisa membuat kartu pos sendiri dengan membuat cerita atau pesan dari gambar-gambar kita sendiri, atau juga kita juga bisa membuat bingkai figura yang menerapkan kolase di situ. Seperti itu. Jadi, tapi selain ini juga masih banyak yang lain. Misalnya kita bisa membuat sampul buku sendiri dari dari kolase, atau juga bisa diaplikasikan ke produk-produk, misalnya kaos, ke merchandise yang lain gitu. Jadi hasil akhirnya bisa sesuai dengan kebutuhan kita atau keinginan kita, seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang bagaimana sih membuat kolase? Kalau kita tadi sudah mengenal apa itu kolase, lalu bagaimana penerapannya, jenis-jenisnya apa saja. Nah, di sini bagaimana sih membuat kolase? Yang pertama, kita siapkan alat dan bahannya. Jadi bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat kolase adalah majalah bekas, koran-koran bekas, atau brosur-brosur yang sudah tidak dipakai, yang mau dibuang, katalog-katalog lama, dan lain sebagainya yang menumpuk di rumah gitu ya. Jadi mungkin bisa dicek gitu di rumah kalau misalnya adalah majalah bekas yang sudah nggak dipakai lagi, yang sudah nggak diinginkan lagi, mungkin ada gambar-gambar atau hal-hal yang menarik di dalamnya yang bisa dikreasikan seperti itu. Lalu setelah itu untuk latar belakangnya kita bisa pakai buku gambar, kertas-kertas berwarna, atau bahkan mungkin kita bisa menggunakan kardus atau karton-karton bekas bekas-bekas kemasan seperti itu yang kita bisa pakai untuk kolase ini. Lalu itu adalah bahannya. Nah, alat yang kita gunakan, yang kita perlukan tentunya alat potong. Alat potong ini bisa macam-macam, bisa gunting, bisa cutter, bisa bisturi atau pisau bedah. Lalu kita bisa juga siapkan pensil dan penghapus untuk mungkin untuk membuat sketsa atau untuk menandai sesuatu yang kita butuhkan di situ sebelum ditempel. Lalu kita bisa juga menggunakan isolasi kertas ya namanya untuk menempel, dan juga alat perekatnya juga macam-macam. Ada
lem batang yang biasa untuk dipakai teman-teman di sekolah, atau lem putih yang biasa dipakai prakarya seperti itu. Jadi seadanya di rumah, ada gunting, tidak ada cutter ya tidak apa-apa pakai gunting. Kalau ada punyanya cutter di rumah juga tidak apa-apa dipakai. Lemnya juga yang ada di rumah, kalau misalnya tidak ada lem atau alat perekat sama sekali, mungkin bisa pakai bisa membuat lem sendiri dari tepung kanji atau dari putih telur atau dan lain sebagainya. Jadi bebas saja, dan kalau misalnya tidak ada perekat lem fox atau lem putih atau lem batang, mungkin bisa pakai isolasi kertas dan lain sebagainya. Lalu setelah itu mungkin penggaris ini untuk membantu memotong, jadi biar lurus atau untuk biar lebih aman, tidak kalau misalnya memotong pakai cutter itu ini ya kalau misalnya belum biasa mungkin bisa dibantu dengan menggaris agar potongannya itu lebih rapi mungkin dan untuk lebih aman di tangan seperti itu. Nah, yang terakhir itu selain gunting dan lain sebagainya adalah alas potong. Jadi yang hijau, yang berwarna hijau di belakangnya gunting itu adalah papan atau alat potong. Kalau misalnya tidak punya alat potong seperti ini tidak apa-apa. Jadi mungkin bisa memakai bukan kardus ya, apa sih namanya? Karton duplex ya, yang abu-abu itu yang agak tebal. Jadi kalau misalnya ada itu juga bisa dipakai, atau mungkin kaca. Tapi kalau kaca nanti takutnya akan baret-baret gitu ya. Nah, oke. Setelah ini sudah ada, bagaimana sih langkah-langkahnya? Jadi ini ada beberapa langkah yang bisa teman-teman jadikan referensi ya, tapi ini tidak yang perlu diingat adalah ini bukanlah standar, dan saya sengaja tidak menuliskan urutan 1, 2, 3, tapi hanya titik-titik, karena ini bisa tidak selalu berurutan seperti itu. Jadi yang pertama kita bisa mulai dari menentukan tema terlebih dahulu. Menentukan tema, misalnya saya mau membuat kolase yang bertema tentang misalnya mungkin tentang kehidupan hewan gitu. Jadi dari situ kita sudah tahu mau temanya seperti apa. Yang kedua, kita mencari atau memilih gambar-gambar yang kita inginkan, kita butuhkan. Mungkin aku mau dan mengumpulkan gambar-gambar tersebut gitu ya. Misalnya di kolase itu nanti aku mau membuat ceritanya yang tentang kehidupan hewan gitu. Jadi mencari gambar-gambar hewan seperti itu. Tapi yang antara menentukan tema, memilih gambar dan mengumpulkan gambar ini tidak harus berurutan gitu. Jadi mungkin kita bisa mulai dari gambar dulu gitu. Misalnya tiba-tiba baca majalah atau di jalan menemukan brosur atau yang gambar-gambar yang menarik gitu ya. Ada gambar, misalnya gambar gajah gitu. Sepertinya saya bisa membuat sesuatu ini dari gajah ini. Dibuat apa ya gitu. Nah, itu bisa dimulai dari gambar dulu gitu ya. Jadi tema gambar ini tidak selalu demikian, tidak selalu berurutan gitu. Dan setelah kita dapat temanya apa, pesan yang mau disampaikan apa, lalu gambar-gambar yang kita butuhkan sudah ada. Nah, kita coba untuk menyusun atau membuat komposisinya. Jadi dicoba-coba berbagai kemungkinan gitu ya. Misalnya gajahnya ditaruh di depan, di belakang, terus ada ditambahkan dengan gambar manusia, mata, tangan, seperti itu. Jadi kita menyusun dan membuat komposisi yang menarik gitu, yang sesuai dengan keinginan kita. Lalu ketika komposisi dan
susunannya itu kita sudah yakin gitu, ini sudah yakin nih aku ini sudah bagus, aku tidak akan diubah-ubah lagi seperti itu. Nah, baru kita cari latar belakang kertasnya gitu, apakah putih atau berwarna gitu ya. Nah, setelah itu kita tempelkan di kertas tersebut gitu. Seperti itu. Mungkin ini adalah langkah-langkah yang umum yang bisa kita jadikan referensi seperti itu. Lalu setelah kita tahu apa itu kolase, jenis-jenis kolase, terus alat dan bahannya apa, terus langkah-langkahnya untuk membuat kolase itu seperti apa, selanjutnya saya akan berbagi kiat-kiat berkolase. Jadi sebelum kita ke praktik langsung gitu ya, saya sudah menyediakan beberapa alat dan bahan di sini. Tapi sebelum kita ke sana, mungkin saya akan sedikit berbagi pengalaman saya dalam berkolase gitu. Jadi mungkin ini bisa dijadikan referensi juga ke teman-teman. Yang pertama, jangan takut memulai gitu, karena kolase itu sebenarnya mudah sekali karena bahan-bahannya sudah ada di rumah, atau mungkin tidak perlu punya tidak perlu punya kekhawatiran saya tidak bisa menggambar, saya tidak punya skill tertentu gitu ya. Tapi kalau menurut pengalaman saya memilih kolase karena bagi saya kolase itu sangat mudah gitu, karena saya sendiri tidak memiliki latar belakang pendidikan seni seperti itu. Nah, yang kedua, ketika sudah tidak takut memulai, sudah berani, jangan takut salah atau jelek. Jadi di kolase itu kita di sini bebas saling belajar. Dan yang ketiga ini sebenarnya teknis ya. Pastikan gunting atau cutternya itu bersih ya. Jadi kalau misalnya di rumah hanya ada satu gunting yang biasanya dipakai di dapur gitu ya, buat gunting kemasan mie instan gitu yang sudah jelek. Tapi kalau misalnya tidak ada gunting lain, tidak apa-apa pakai gunting yang itu, tapi pastikan dibersihkan dulu, tidak ada minyak yang tertinggal di situ. Seperti itu, karena nanti akan tertinggal di kolase kita. Kecuali kalau memang kita sengaja mau menambahkan tekstur yang sisa-sisa di dapur tadi ya. Lalu yang keempat, di sini teknik potongnya bebas. Jadi teman-teman bisa memakai gunting, cutter, atau bahkan dengan merobek-robek kertas gitu. Jadi bebas saja dicoba-coba pakai gunting bagaimana, pakai cutter bagaimana, kalau dirobek-robek bagaimana. Jadi pastinya senyamannya seperti itu. Nah, yang kelima, sebelum direkatkan gitu ya, ketika tadi kita menyusun komposisi, menyusun gambar-gambar yang ada yang sudah kita punya, sebelum direkatkan pastikan kita sudah mencoba berbagai macam kemungkinan komposisi seperti itu. Karena kalau misalnya sudah kita harus yakin 1000% gitu ya. Saya bilang kenapa 1000%, karena kadang 100% pun belum cukup, karena ketika kita sudah yakin saya sudah selesai nih komposisinya seperti ini, akan saya rekatkan. Tapi kemudian ketika dalam proses merekatkan tadi ternyata yang gambar ini lebih bagus digeser sedikit atau digeser ke kanan, ke atas, ke bawah seperti itu. Dan mungkin bisa dicoba sebelum direkatkan, kita foto atau foto pakai ponsel gitu ya, untuk melihat kemungkinan beberapa mana yang bagus komposisinya seperti itu. Nah, lalu kertas sisa potongan yang kita potong tadi jangan langsung dibuang, karena siapa tahu kita bisa dipakai lagi untuk menambah elemen di kolase kita, di karya kita. Atau kalau tidak, bisa juga dikumpulkan dan dipakai untuk bahan kertas daur ulang.
Lalu yang terakhir, jangan takut memulai, jangan takut salah atau jelek, karena di kolase ini adalah kuncinya adalah imajinasi. Jadi tinggalkan dulu logika kalau menurut saya, karena kadang kolase itu gambar-gambar yang kita susun mungkin tidak logis ya, tidak logis. Terus ini kenapa misalnya kaki kenapa ada di atas, tangan kenapa misalnya seperti tadi belalang kenapa jadi kupu-kupu, itu kan tidak logis ya. Nah, di sini adalah kita gunakan imajinasi, bukan logika, seperti itu. Oke, setelah ini selanjutnya kita langsung praktik membuat kolase. Jadi mungkin dari pembawa acara kita, Mas Habib juga akan ikut bergabung membuat kolase. Jadi saya ada usulan tema nih, Mas. Karena April ya, kita Hari Kartini, jadi mungkin kita bisa membuat kolase yang temanya Hari Kartini seperti itu. Nah, mungkin untuk teman-teman sekelas di rumah, kalau Mas Habib ini teman sebangku ya, karena kita berdua, kalau yang teman-teman di rumah teman-teman sekelas. Jadi untuk tema kita, tema Hari Kartini, mungkin bisa berangkat dari cerita apa sih atau pesan apa yang ingin disampaikan. Lalu kita cari gambar, temukan gambar yang paling menarik atau mendukung cerita kita tersebut, dan yang ketiga, potong, susun, tempel. Ulangi, potong, susun, tempel, seperti itu. Sudah siap, Mas? Sudah siap. Alat-alatnya? Karena alat-alat sudah siap ya, ada gunting, sudah prepare gunting, kemudian kita udah siapkan karternya, nih kita siapkan pensil, spidol, penggaris, Mas sudah lengkap tuh. Kemudian nanti kertas untuk nempel ya, kertas untuk nempel ya, buku gambar ya, aku taruhnya begini aja nih, ke kertas. Iya. Dan tema-tema Kartini. Tuh, aku dapat buku. Wih, aku tuh ya, Mas, kalau misalnya membuat tema tertentu gitu ya, misalnya Hari Kartini gitu ya, mencari gambar yang Indonesia itu susah, karena kan saya tinggal di Barcelona gitu, dan pastinya majalah-majalah yang ada, foto-fotonya juga tidak Indonesia seperti itu, jadi agak sulit gitu. Jadi mungkin nanti gambar-gambar yang Kartini ini internasional. Kartininya internasional. Iya. Aku juga punya, udah siap alasnya sudah siap nih, udah. Tapi gambarnya nggak kelihatan ya. Iya, itu tunjukkan aja. Ini kan alas yang tadi saya sampaikan ya di awal, alas potong. Lalu kalau tidak ada bisa pakai kertas dupleks seperti ini, karton dupleks. Siap. Yang agak tebal. Seperti itu. Lalu gambar-gambarnya saya sebenarnya sudah mengumpulkan beberapa. Ini sih sudah punya stok. Jadi misalnya ada gambar. Ini teman-teman yang di rumah bisa langsung saja kalau misalnya ada pertanyaan. Loh, kok saya jadi nge-host? Oke, classmate ya, Kak Putri, kita manggilnya classmate. Oh gitu, classmate. Ya. Teman sekelas. Oke, classmate, nanti yang sudah siap, yang sudah prepare, yang sudah tadi aku bilang ya, yang sudah siap barang-barangnya disiapkan saja. Nanti bisa langsung ke, kalau yang sudah jadi, nanti ya kita coba praktekkan yang sudah jadi, boleh nanti dikirim-kirim fotonya via WhatsApp. Via mana ya? Via Facebook aja ya, diupload di Facebooknya di kelas bersama kita, nanti kita tampilin di sini ya. Tahu ya classmate ya, Facebooknya kelas bersama kita nanti bisa diupload di Facebook kami di kelas bersama kita. Nanti kita tampilkan di channel YouTube-nya. Gitu ya Kak Uci ya. Nah, ini... Oke, potong. Ini beberapa kumpulan
gambar-gambar yang sudah saya potong. Ini jadi tadi proses pengumpulan gambar, jadi mungkin bisa dikategorikan, dikelompokkan gitu ya. Misalnya gambar hewan sendiri, terus gambar tumbuhan sendiri. Kalau apa namanya? Ini saya mau bikin apa ya? Saya bingung. Bingung apa, Kak? Sudah pernah bikin kolase, Mas? Ya. Aku Sudah lagi ya? nyari-nyari gambar. Aku baru mulai nyari gambar nih, Kak. Gitu. Biasanya bisa dimulai nyari-nyari gambar yang dulu kalau belum tahu mau bikin cerita apa gitu kan, atau kalau misalnya nggak punya cerita juga nggak apa-apa gitu, bikin asik aja, mungkin suka menggabung-gabungkan gambar, membuat makhluk ciptaan baru gitu kan, seperti belalang kupu-kupu tadi. Kenapa saya suka sekali dengan belalang kupu-kupu saya tadi? Iya, karena dia binatang yang luar biasa. Karena kalau siang makan nasi, malam minum susu. Oh iya benar. Oh iya benar. Iya benar. Biasa ya. Makanya dia binatang yang luar biasa. Binatang yang luar biasa. Ini saya akan naik kupu-kupu. Mana nih tadi? Kalau ini ceritanya yang penting bebas ya, Kak ya? Kenapa? Ya, temanya Kartini tapi mengungkapkan gambar identitas ini bebas ya, Kak Putri ya? Bebas. Bebas ya. Ini bebas loh, classmate semua. Yang ini bisa langsung praktek loh, nih aku langsung praktek nih. Iya, ini langsung praktek nih. Soalnya kalau nggak praktik itu nggak seru kolase itu. Kalau hanya presentasi, betul. Nggak bisa bayangin. Iya. Mohon maaf ya Bu, gambarnya saya potong nih Bu. Aku nggak sebut namanya nih, aku udah minta maaf loh. Aduh. Iya. Tapi ini seru loh, ini menjadi salah satu kegiatan yang memang menjadi peningkat imajinasi ya. Ini benar-benar imajinasi full. Oke, aku udah dapat nih gambarnya nih. Oke. Dan ini ya, maksudnya menenangkan gitu bagi saya ya, karena dari proses misalnya menggunting, terus mencari gambar gitu, kayak kita membuat dunia kita sendiri seperti itu. Jadi ya, betul. Setuju. Memang gambar ini nggak bisa di ini ya. Ini harus berdasarkan kemauan dan nggak bisa dipaksakan. Jadi kalau sudah dijalankan by keinginan sendiri, ini menjadi sebuah kegiatan yang menarik loh. Oke, Pak Solikil Abadi, halo Pak Solikil Abadi, luar biasa. Pak Solikil Abadi ini adalah fans berat kelas bersama yang selalu hadir, luar biasa. Wah, ayo Pak Solikil, kita bikin apa Pak Solikil? Silakan Pak Solikil, kita bikin apa? Ayo Pak Solikil, mulai disobek-sobek kertasnya. Berarti sudah jalan berapa lama ya kelas bersama ini? Setahun ya? Atau lebih? Apanya? Kelas bersama. Kelas bersama sudah
Sudah jalan berapa ya nih? Sudah lama loh ini. Gitu. 128 ini sudah kan lama sekali. Yang sekarang 1 tahun lebih, 1 tahun lebih. Sudah 1 tahun lebih. Sudah 1 tahun lebih. Karena memang kegiatannya sering kita adakan kelas bersama itu di perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, biasanya gitu. Terus kita kegiatannya ada di bawah perpustakaannya, bisa ada tempat pertemuan. Nah, kita biasa ketemuannya di situ, Kak. Bagus sayap kupu-kupu atau sayap burung ya? Iya. Iya nih, aku nyari sayap nggak ketemu ya. Aduh bingung, kupu-kupu atau burung. Tapi saya lebih suka burung, gimana dong? Atau dua begini? Suka yang terbang-terbang ya, Kak. Suka yang terbang-terbang. Iya. Suka yang terbang-terbang. Oh, dua juga. Kalau di sana lagi musim apa, Kak? Kalau di sana lagi musim apa, Kak Putri? Musim semi kebetulan bulan April ini. Oh, lagi musim semi ya, Kak? Kalau di sini lagi salju nih, Kak, di Indonesia. Oh gitu. Saljunya salju panas atau salju? Bukan, di sini lagi setelah Jumat salju. Setelah Jumat. Setelah Jumat. Maksudnya? Udah jangan dipikirin. Jangan dipikirin Kak. Itu enggak unfaedah. Aku mau bikin apa kolase, tapi mau gambar di belakang apa namanya, di belakang gambarnya itu samping-samping itu banyak tangan yang dia itu pegang pekerjaan lelaki, pegang perempuan, kemudian dia yang sebelah kanan megangan pekerjaan rumah gitu. Jadi aku masih potong-potong tangannya, nanti kalau udah jadi aku share deh. Aku punya nih tangan, mau. Aduh, gimana ambilnya nih? Aku udah banyak ini, tangannya udah banyak, cuman lagi dipotong-potongin. Ya. Aku ini kayak udah satu, teman aku belum memutuskan apakah saya kupu-kupu atau saya burung atau dua-duanya seperti ini. Kayaknya ini satu, terus ini aku juga punya majalah apa namanya? Bukan majalah sih, katalog dari aku dapat majalah dari supermarket, jadi mungkin bisa ada yang menarik. Kalau majalah supermarket itu biasanya majalah isinya sayur-sayuran ya. Baik, classmate semua, yang mau ada pertanyaan silakan yuk dikasih pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya, bisa sambil praktek, sambil ada yang mau bertanya, ada yang mau ditanyakan. Kayaknya matanya lucu deh. Kamu nggak tanya, Mas? Aku mau tanya ke Putri, aku mau nanya. Sudah berapa lama Putri menggeluti kolase? Aku sudah nanya nih. Sudah berapa lama Putri menggeluti kolase? Dari 2018 baru sih aku. 2018 baru ya? Baru 3 tahun. Baru 3 tahun ya. Itu 3 tahun itu baru ya? Iya, baru. Sudah. Kalau di sana itu
jadi semacam sebuah pekerjaan atau gimana sih Kak Putri? Atau ini emang menjadi sebuah life skill di luar kegiatan bidang misalnya pekerjaan Kak Putri di lain gitu ya, nggak hanya kelas aja? Apa ya? Wah, susah itu saya jawabnya. Mungkin 50-50 kali ya. Enggak sih. Sebenarnya kalau ditanyain seperti itu, kalau kolase ini tidak, kalau saya pribadi tidak bisa menjawab berapa ini tuh, karena saya membuat kolase itu sepanjang hari gitu, maksudnya dari ketika ini kan meja kerja saya yang belakang ini biasanya saya kerja di sini gitu kan, pakai komputer di sini gitu kan, terus tiba-tiba lagi bad mood, bukan bad mood, siapa namanya, kayak capek gitu kan. Ini terus akhirnya ya udah saya pindah ke meja yang belakangnya, saya gunting-gunting gitu ketika terus untuk refreshing gitu kan, terus selesai saya balik lagi seperti, jadi kayak apa ya, saya bingung menjelaskannya, mungkin Mas dirimu ada istilah yang saya paham. Jadi kolase ini adalah pekerjaan sampingan tapi mengasihkan gitu ya dari pekerjaan utama. Sampingan gitu tapi kan full maksudnya, time loh, gimana sih? Sampingan tapi full time ya. Jadi maksudnya pekerjaannya ada lebih dari satu gitu yang sama-sama utama, gitu ya Kak ya. Itu coba saya cerna ya, karena dulu saya SMA saya 3 bahasa dulu. Tapi aku masih susah ya belajar Spanyol ya. Bahasa Spanyol itu agak susah ya Kak Putri ya. Ya susah sih, beda karena beda ya dengan bahasa Indonesia, karena dia beda karakter, beda asal kan, beda ini. Baik Kak Putri, ada pertanyaan nih dari sahabat saya nih, sahabat di kelas bersama maksudnya ya. Beliau adalah Pak Solikil Abadi, seorang fans dari kelas bersama kita yang nggak pernah absen. Jadi aku bilang dia adalah peserta terbaik sepanjang kelas bersama ini hadir. Baik, Pak Solikil Abadi mau nanya nih Kak Putri, bagaimana agar kolase tidak cepat rusak? Nah, agar tidak cepat rusak, yang pertama pastikan ketika kita menempel itu benar-benar nempel gitu kan. Maksudnya direkatkan dengan baik gitu. Mungkin kadang kita ada yang cuma nempelnya sekenanya aja gitu kan, ketika nanti beberapa waktu kemudian dia copot gitu kan. Nah, itu dari ini ya teknisnya ya. Terus mungkin kalau misalnya suka biasanya dibingkai saja Pak, di figura gitu. Nah, atau kalau misalnya ingin disimpan dalam bentuk digital, mungkin bisa di-scan, di-foto gitu kan. Mungkin nanti di kemudian hari mau dicetak atau diaplikasikan ke, misalnya mau dibuat baju atau dibuat tas, dibuat seperti itu, jadi bisa. Dan kalau di Indonesia itu kan mungkin lembab ya, jadi kalau misalnya disimpan gitu, jadi nggak akan tahan lama ya. Ya mungkin bisa, kalau misalnya faktor lingkungan dan lain, misalnya tiba-tiba mungkin disimpan di tempat yang kering gitu ya, atau untuk menyiasati ya nggak apa-apa difoto atau di scan dulu gitu, karena kalau misalnya terjadi sesuatu pada kolase kita, kita masih punya filenya seperti itu gitu. Tapi biasanya gini loh Kak Putri lah, misalnya ada gambar kolase yang sudah jadi, biasanya tuh aku laminating ya, atau biasanya kita pilok pakai pilok bening itu loh Kak Putri. Itu bisa nggak ya Kak Putri? Bisa. Kalau misalnya mau tergantung medianya juga sih. Kalau misalnya kita aplikasinya di kayu atau di ini, mungkin bisa dipilok lagi, atau
apa namanya, pakai lem putih itu juga bisa dia buat lapisan ya, lapisan luarnya kan. Di clear. Oke. Seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah untuk ini aja mungkin tidak perlu. Kalau misalnya ditempatkan di luar gitu mungkin perlu dilindungi karena kena sinar matahari langsung atau bagaimana. Tapi kalau saya jarang sekali melapisin karena memang saya hanya aplikasinya di kertas gitu ya, di apa namanya, di buku atau di cekas seperti itu, dan mungkin gitu saya bingkai gitu. Tapi di beberapa, ada pertanyaan lagi ya? Ada pertanyaan lagi nih dari Pak Sulkil Abadi juga masih nanya lagi, mengapa kolase tidak semarak seperti karya-karya yang lain loh, Kak Putri? Oh ya? Oh ya, tuh. Halo. Pak Sulkil mungkin kurang gaul nih. Pak Sulkil di mana, Pak? Di Indonesia itu banyak sekali. Jadi ada di Indonesia itu kan ada namanya kolektif kolase Indonesia. Jadi itu kumpulan teman-teman yang bergiat di kolase juga. Jadi hampir di setiap kota ya, bukan di kota-kota besar tuh ada, misalnya di Jakarta ada, di Surabaya ada, di Semarang ada. Jadi mungkin kalau misalnya Pak Solikin ingin bergabung ikut kegiatan, nanti bisa. Ya. Pak Solikin di mana sih, Pak? Pak Solikin di mana? Rumah ya Pak Solikin? Di rumah. Rumahnya di mana? Jadi kalau di Indonesia itu banyak sekali teman-teman komunitas yang kolektif yang berkegiatan gitu, mengadakan workshop dengan sekolah, dengan umum, dengan lain-lain gitu. Jadi mungkin bisa saya juga sekarang colek-colek, teman-teman kolektif Kolas ID di Jombang. Ya. Di Jombang itu ada nggak ya? Saya lupa. Gresik adanya. Kalau Jombang saya belum tahu. Mungkin ada. Ya mungkin ada, memang ini sifatnya komunitas ya. Atau Pak Solikin yang Pak Solikil, maaf namanya siapa? Yang ini ya, yang memulai. Iya betul, menjadi yang memulai di daerahnya Pak Solikil, mungkin bisa jadi itu. Iya. Jadi trendsetter aja Pak Solikil. Trendsetter untuk membuat kolase loh Pak Solikil. Nanti di endorse kegiatan-kegiatannya oleh Kak Putri Ayusha. Setuju ya Kak Putri ya? Setuju. Oh, setuju loh. Hebat kan? Lagi ya Kak Putri ya, yang bertanya lagi nih dari Cici Cuit. Dari Cici Cuit nanya, Kak, bolehkah gambar yang nggak nyambung dibuat kolase? Halo? Boleh dong. Nih, Kak Putri? Boleh dong. Boleh loh Kak Cici Cuit. Ini Cici Cuit siapa ya? Kak Uci bukan sih Cici Cuit nih? Kok aku jadi penasaran gitu ya, Kak Cici Cuit siapa? Kata Pak Solikil Abadi, siapa Putri? Wah, mantap nih. Asik. Ditunggu ya, Pak. Iya, betul. Provokator. Provokator ya. Mas, udah jadi belum? Coba lihat. Sebentar, dikit lagi. Jangan terburu-buru ya, sabar dulu. Ya, aku belum lem nih. Tuh, jatuh tuh. Aku belum lem nih. Tuh. Jadi kelihatan nggak? Nah, gini loh. Tuh, kelihatan nggak? Coba ini lagi. Kelihatan nggak? Lucu. Jadi nanti. Itu siapa itu? Jadi nanti tangannya. Jadi, ya itu makanya saya mohon maaf ya. Nanti saya tutup matanya sama itu ya, kotak hitam gitu ya. Jadi ini nanti sebenarnya nanti saya mau kasih sapu. Kemudian di sini saya mau kasih laptop ya, jadi gitu kelasenya dari diriku. Nah, jadi ini adalah emansipasi wanita masa kini. Oh gitu. Jadi pesan yang disampaikan itu. Ya, pesan yang disampaikan itu. Tadi aku mau gambar ini Ibu Megawati, cuman wah ini jangan, ini favorit nih.
Yang lain aja ya. Yang lain aja ya. Iya. Aku kalau begini tuh suka ngeliatin, kalau biasanya kalau lokakarya daring ya, di tempat gitu kan, sambil ngeliatin teman-teman yang membuat gitu kan, sambil kalau kok daring, kalau luring, tapi kalau daring kayak gini kan nggak enak, jadi kayak kalau diem gitu rasanya gimana gitu. Ngapain gitu. Jadi bekerja sendiri ya, menghalu sendiri gitu ya. Gitu Kak Putri ya. Oh, kira-kira nih teman-teman udah membuat nih gitu ya. Kira-kira. Baik, nih ada lagi nggak? Oh, belum ada nih. Namaku Ica, Kak. Oke, Kak Cici Cuit. Namanya Ica. Halo Ica, salam kenal. Halo, salam kenal. Akunya yang bingung nih. Oh iya. Lagi nih, Kak, dari Cici Cuit mau nanya lagi nih. Kakak, kenapa sih buat Kakak kolase itu nenangin? Bukannya harus teliti ya, Kak, gitu. Wow. Oh, ini pertanyaannya luar biasa nih. Silakan Kak Putri dijawab. Wow. Bagi saya menenangkan karena apa ya? Kayak menikmati setiap prosesnya gitu kan, dari awal mencari gambar, terus memotong gitu ya, misalnya memotong sesuatu yang sedikit detail gitu ya, misalnya seperti katakanlah seperti ini, seperti daun ini, ketika proses memotong gitu kan, karena ketelitiannya itu, karena harus teliti, kayak kita harus fokus gitu kan, kayak tiba-tiba terputus terputus hubungan dari dunia luar gitu kan, kita ya udah perhatian kita fokus di proses ini, di pemotongan ini. Nah itu bagi saya yang menenangkan gitu. Kita sejenak. Tapi bukan pelarian ya Kak Putri ya? Bisa juga. Oh, bisa aja. Bisa juga. Jadi pelarian ya. Bisa juga gitu. Atau ya, ini kalau pakai gunting. Nah, itu susah ya. Kalau pakai cutter lebih ini lagi, harus teliti lagi dan lebih detail. Dan itu membutuhkan waktu yang lama. Ini aku dapat helm insinyur nih, helm insinyur. Jadi dia juga seorang insinyur juga. Itu jangan pakai cutter. Susah ya nyari alat-alat itu ya. Oh, ada printer. Boleh ada printernya. Nah, kadang kita juga kayak gitu, Mas. Pengennya gitu ya, gambar yang pesan yang atau cerita yang mau kita bikin tuh kayak gini gitu. Nah, ternyata kita nggak nemu. Nah, itulah saya juga sukanya itu proses ini ya, kejutan gitu lah. Ketika kita dari awal sudah membayangkan gitu kan di awal, ternyata jadinya beda gitu, dan di luar ekspektasi kita ya. Di luar harapan kita. Aku juga ini sebenarnya mau dia tuh pegang sapu, pegang ini, ternyata sapunya nggak ada. Yang dipakai kali. Lagi pakai sama orang rumah kali, Mas. Coba pinjam. Betul. Pinjam dulu. Betul. Mungkin. Di sana Kak Putri udah berkeluarga atau gimana Kak Putri? Sayangnya sudah berkeluarga. Oh iya. Kok sayangnya, kan saya nanya. Ya kali ada yang ini patah hati loh. Maaf ya. Maaf ya yang patah hati ya. Abaikan. Tidak penting. Abaikan. Tapi aku suatu saat mau kuliah di luar negeri Kak Putri. Amin.
Amin. Tebak dong, tanya dong, aku mau kuliahnya di mana gitu. Oh iya, mau ambil apa Mas? Yang penting jangan ambil komputer, nanti diteriakin ya. Ya nanti dihukum lah. Nanti dihukum nanti ya. Mm-mm. Saya kepengen sekali itu kuliahnya di Jepang loh. Wih, Pengen sekali aku di Jepang itu, jadi cita-cita tuh mau ke Jepang. Karena aku amin. senang bikin komik, Kak Putri. Oh gitu. Jadi sambil kuliah sambil menekuni komikku itu loh, Kak Putri. Oh, hebat ya. Aku tuh nggak bisa gambar loh Mas. Makanya aku tuh Ya. pilih kolase tuh karena nggak bisa gambar. Oh gitu. Bisa sih kan kalau dulu di kuliah gitu kan biologi pastinya menggambar gitu kan. Nah, itu udah jadi tuh printer. Ada printer, Ya, ada makanya helm. yang ketemu ya. Nah, aku lagi nyari gambar yang lain. Oke ya. Oke, Kak Putri ya. Gimana Kak Putri? Oke kan? Oke, mantap. Sip. Baik Kak Warna Putri, mau kombinasi ditanya lagi warnanya juga bagus. dari Oh ya, terima kasih. Ini dari tangannya Samuel Otoo, ada tangan Bu Megawati, ada tangannya apa namanya tangannya Putri Indonesia gitu ya. Jadi beraneka ragam tokoh ya. Nah, Kak Putri mau nanya dong dari TSK Kakak Putri, kalau buat anak PAUD atau anak TK bagusnya itu kolasenya seperti apa ya? Kolase, ya, bentar. Saya salah motong nih. Kan saya tuh kalau pakai pemotong, Ya? apa namanya, nggak luwes karena nggak biasa, akhirnya memotong sesuatu yang tidak harusnya dipotong. Ya, untuk PAUD atau TK ada ini sih berbagai kayak kita bisa nyoba misalnya kalau misalnya mau memakai atau menggunakan gambar-gambar yang ada mungkin dari pihak gurunya sudah menyediakan gambar-gambar yang memang sesuai dengan usia mereka gitu kan, misalnya kartun atau Betul. komik seperti itu, dan dan mungkin bisa mereka membuat gambar sendiri. Jadi mereka menggambar dengan krayon, dengan pensil warna, lalu dipotong dan ditempel dan disusun sesuai dengan cerita yang ingin mereka buat seperti itu. Atau bisa juga kita bisa sediakan misalnya lembar kerjanya gitu ya, misalnya gambar kupu-kupu gitu kan, untuk melatih mungkin motorik atau apa. Mereka menggunting warna gitu, nanti mewarnai dengan kertas, jadi sebutannya, jadi tidak menggunakan pensil warna, krayon, tapi menggunakan kertas warna gitu. Jadi mereka menggunting dan mewarnai gambar itu seperti itu. Itu sih yang mungkin terpikirkan saat ini oleh saya. Oke. Kalau teman-teman di rumah sudah ada yang sudah selesai, nanti bisa mungkin kalau mau bisa di Facebook, upload di Facebook langsung sama kita boleh? Boleh diunggah di Facebook, di mana? Boleh. Di Instagram. Tag Trasikul dan Kertasiun, jangan lupa ya. @Trasikul ya, ditaruh di Instagramnya @Trasikul. Nah, ini dia IG-nya di @Trasikul atau juga di IG-nya @Kertasiun ya. Kertosono Stasiun. Ya, memang itu saya membuat Kertasiun itu dari 2 kata. Itu kolase. Oh ya. Apa namanya, akun khusus buat kolase. Jadi Kertasiun, dari kertas dan stasiun, jadi Kertasiun. Oke, Kertasiun. Saya nggak ketemu alat-alat rumah tangga ya, berarti saya anggap saya sudah selesai aja ya Kak Putri ya.
Bahannya terbatas nih, Boleh. alat-alat rumah tangganya kan lagi dipakai sama istri saya. Jadi habis. Adanya alat Ya, apa aja itu di situ yang digambar? nggak ada. Saya nggak ketemu. Cuman di sini mungkin ini tangannya ada perhiasannya gitu loh, Kak. Nih, sini tangannya ada perhiasannya. Sini. Tuh, bagus kan? Tuh, oke kan? Aku kan. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tangan. Ini tadi 6. Oh, 8. Jadi aku sini tadinya mau sapu, gambar sapu dia nih. Ada sapu ya di sini. Kemudian di sini lagi megang ini nih, megang ya maunya kaca ya, jadi alat make up kaca gitu ya. Dan ini kan topi insinyur ya, topi insinyur printer nih lebih ke arah kantor-kantor ya. Kemudian olahraganya gitu ya. Tapi tetap di ini adalah ciri khas dari RA Kartini dengan menggunakan kebaya gitu. Ya, dan Jadi, akhirnya saya sudah mulai didatangkan. Halo Kak, ini Melodi Cinta Aksara yang selalu hadir menemani saya. Halo Melodi, ikutan membuat kolase. Iya Kak Putri, ini anak kelahiran Banjarbaru. Sudah. Kita dulu ya. Dadah dulu, dadah. Kabur dia. Oke, yang lain kita tunggu nih hasil-hasilnya. Sudah ada di IG belum ya? Aku cek coba IG-nya. Kita coba cek di IG yang sudah upload ya. IG Kertasiun. Oh, aku belum. Dan kalau misalnya nggak mau ditempel dulu, bisa pakai ditempel permanen, maksudnya bisa pakai lem kertas, isolasi kertas. Ini bisa diganti-ganti ininya, penempatannya. Saya juga udah selesai nih. Wow, pasti bagus banget nih. Saya putuskan untuk Tresikul. Oh, nggak ada ya? Oh, aku pakai C. Tresikul. Oke, informasi hijau. Kak Putri. Tuh, aku sudah di Instagram ya Kak. Aku sudah taruh di Tresikul. Tresikul sudah di Kertasiun ya. Aku sudah Instagram tuh. Sip. Terima kasih. Nanti kami unggah ulang. Yes. Nggak usah dikasih apa-apa loh Kak Putri. Aku nggak minta loh, beneran loh. Aku cuman kasih tahu karyaku aja loh. Baik. Terima kasih, selamat datang buat Mas Yayan Sudriana SE yang sudah hadir. Mari kita yang sudah membuat kolasenya langsung saja di-upload di IG, nanti di-share, ada di tag bisa ke FB dan IG di kelas bersama, ataupun di add IG-nya Tresikul dan di IG-nya Kertasiun ya. Atau di Instagram. Nah, ini IG-nya Tresikul ya, jangan salah tulis ya. Tadi aku salah nulis. Oh, nggak ada, ternyata aku tulis C gitu, jadi aku nggak ketemu. Oke.
Baik. Ini. Baik, kita masih menunggu. Sudah ada yang share. Saya belum lihat ada yang share lagi ya. Resiko. Sudah jadi, Kak? Wow, keren banget. Ini sisa Jadi potongan emang tadi potongannya saya mau... jadi sisa potongan itu memang jadi dibuang malah jadi cantik ya, Kak ya. Taruh di situ. Kayaknya taruh di bawah pohon itu cakep deh, di bawah daunnya situ. Gimana? Sini. Ya, bukan tadi di situ cantik. Sini. Enggak, di bawah itu aja benar. Di bawah situ sih. Sini. Double dong, double. Yalah, nanti di coba. Bisa. Dan saya motongnya, ini juga nggak harus rapi-rapi amat. Jadi sebenarnya kayak seperti ini ya kan. Saya potong, saya tempelkan aja seperti ini. Jadi bisa juga. Jadi tidak ada standar. Ini harus rapi, harus guntingnya harus lurus, gitu kan. Motongnya harus seperti apa. Dan ini belum saya tempel sih, masih saya rekatkan dengan isolasi kertas dulu. Karena siapa tahu nanti 5 menit kemudian ada berubah saya ganti ini ya, berubah imajinasinya. Betul. Baik, kita nunggu Kak Putri ini. Kak Putri udah selesai belum? Sudah. Mungkin seperti itu udah cantik. Cantik banget itu. Terima kasih. Jadi gambarnya sebenarnya nggak diapa-apain ya, cuma tangannya aja yang dipotong, kemudian dimasukin potongan sayap kupu-kupu itu ya, Kak Putri ya. Iya, jadi ceritanya meskipun hanya punya sayap sebelah gitu, tapi tetap ini ya, tetap melanjutkan, tetap berjuang gitu. Ya. Silakan Kak Uci mau nanya, silakan Kak Uci mau nanya nih, Kak Putri. Boleh. Kak Uci mau nanya apa, Kak Uci? Nggak jadi. Oke. Mana? Baik, Kak Putri. Mungkin kita langsung sudah di ujung acara nih ya, Kak Putri ya. Nanti teman-teman classmate yang sudah selesai silakan di share hasil gambarnya melalui IG di kelas bersama kita, atau mungkin bisa di IG-nya Tresikul dan IG di Ketasiun. Jangan lupa dikasih hashtag kelas Tresi X KBK gitu ya. Nah, ini dia nih. Nanti dikasih hashtag belakangnya. Aku nggak ngasih hashtagnya, lupa. Nanti aku coba edit ya. Jadi dipakai hashtag ya. Kelas Tresi dan XKBK gitu ya. Oke, silakan Kak Putri untuk closing statement-nya, silakan Kak Putri. Waduh, apa ya? Kalau mungkin, disuruh apa yang kita dapat dari pembelajaran kita pada hari ini, Kak Putri? Silakan. Ya, jadi sebelumnya makasih ya teman-teman classmate, teman-teman sekelas yang sudah bergabung hari ini, sudah membuat kolase bersama-sama dengan saya dan Mas Habib. Jadi sebenarnya apa ya? Kolase itu sebuah media yang bisa kita gunakan untuk macam-macam sih, untuk membuat karya seni, untuk memanfaatkan barang bekas, majalah bekas, kertas bekas yang sudah tidak diinginkan lagi, memberikan kesempatan kedua bagi mereka untuk menjadi lebih berharga seperti itu. Dan kalau untuk kalau teman-teman yang mau berkolase, seperti yang saya sampaikan di presentasi saya tadi, jangan takut memulai, dan jangan takut untuk kalau misalnya hasilnya jelek atau tidak bagus, dan jangan khawatir dan
Dan dalam berkolase, bagi saya imajinasi itu adalah kunci, seperti itu. Mungkin itu saja Mas Habib. Jadi jangan lupa juga kalau teman-teman yang sudah membuat kolase, hasilnya bisa dibagikan ke sosial media. Oke, ditunggu loh ya, ditunggu loh classmate ya. Ditunggu hasil karyanya. Setelah kegiatan ini langsung dikirim ke IG-nya Tresikul, IG kelas bersama kita, IG-nya Ketasiun. Jangan lupa dikasih hashtag kelas Tresi XKBK gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Putri Ayusa. Tiga akun berarti ya. Di tag ke kelas bersama kita, Tresikul, Ketasiun, dan ada hashtag khususnya ya tadi yang sudah di sini. Mana ini dia kelas. Sini. Di sini. Bukan ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Putri Ayusa. Jauh-jauh dari Barcelona ya, datang ke memberikan bersedekah ilmu buat kita semua yang lagi di hari Sabtu semoga bermanfaat yang lagi liburan ilmunya di rumah ya. Oke, semoga ilmunya bermanfaat dan semakin menambah wawasan dan pengetahuan kita. Baik, terima kasih banyak Kak Putri Ayusa sudah hadir di kelas bersama kita. Oke. Alhamdulillah akhirnya berakhir juga pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga semakin tambah wawasannya, makin bertambah pengalamannya, dan semakin bermanfaat ilmunya. Dan kita doakan untuk Kak Putri Ayusa dari ilmu yang disediakan menjadikan pahala yang berlimpah buat Kak Putri. Baik, sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like, dan di share. Dan juga jangan lupa diklik lonceng channel YouTube-nya Kelas Bersama Kita untuk mendapatkan update-update info terbaru dari channel YouTube Kelas Bersama Kita. Oke, aku takut salah ngomong ya. Baik, di IG Kelas Bersama jangan lupa di-follow ya, IG Kelas Bersama Kita, kemudian ada di FB Kelas Bersama Kita, dan di channel YouTube Kelas Bersama Kita. Di situ teman-teman bisa mengupdate info-infonya. Baik, sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Saya Habib Prastio, undur diri, umpami sale-sale kate, maafin aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Happy weekend.